balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Nah, kali ini gue mau cerita dikit dulu dah sebelum ke temanya ya. Jancuk, cok. Gue nggak jadi kerja, cok. Dikerjain ternyata, cok. Janji tanggal 14, aturan tanggal 15, padahal cuma jaga stand makanan loh. Habis itu katanya tanggal 15 ketemu segala macem buat perjanjian buat tanggal 22 Maret ini. Ternyata pas sampai tanggal 22 gue kesana, omongan berubah segala macam sampai kemarin nih tanggal berapa nih, tanggal 26 dia langsung cancel segala macam. Banyak omongan, kata gue anjing, kata gue gitu kan ya, pengen gue anjing, nggak enak. Gue orangnya memang nggak pernah kasar sama orang, ngomong juga apa adanya. Padahal gara-gara dia gue nolak kerjaan loh, jadi admin operator. Lumayan gajinya lo, UMR di sini udah hampir berapa ya, kalau nggak salah 4 juta berapa gitu di sini UMR nya. Gara-gara dia tuh, demi dia gue tolak kerjaan itu. Terus ada jadi security juga di sini tuh. Kalau di komplek gue ini gaji security-nya tuh masih 1 juta, ini ada yang nawarin 2 juta. Gue tolak gara-gara demi dia, cok. Dalam hati ya kayak gue kayak ada isian waktu, nambah pengalaman segala macem. Ternyata kagak, cok. Nah itu gue dendam banget loh, asli emosi, pengen gue kerjain. Cuman gue mikir dia punya karyawan juga, punya anak juga ya kan, punya bini juga, kayak gitu, pengen diramein. Cuman gue nggak ada bukti kan. Itulah kesalahan gue juga. Seharusnya tuh gue, inilah yang kesalahan gue. Biasanya tuh gue ngajarin orang tuh ada hitam di atas putih. Zaman sekarang kan omongan nggak bisa dipegang ya, kayak begitu. Itu aja sih. Kalau direkod gini kan masih mendingan nih, masih ada buktinya, kayak gitu. Itu doang gue cerita dulu. Kali ini gue jadi pengangguran, coy. Jadi gini nih, kali ini temanya ya seperti yang gue tulis itu dah. Ini sebelum ini gue ngejelasin dulu ya, jangan sampai ada orang subscriber baru atau yang nonton ini nge-like segala macem dipikirin gue ngebahas tentang ini, karena gue bakal ngetek tentang teknologi, kiamat, dan lain-lain lah ya. Sekarang gue balik dulu ke ini dulu deh. Jadi tahun kemarin itu bulan Juli itu gue sebenarnya udah dapat kabar dari orang Jepang di kuarter kedua, kalau nggak salah bulan Juni Juli itu, bahwa Amerika itu sedang mengalami resesi. Dan disitu dia bilang kita harus hati-hati, wanti-wanti. Gue sejak banyak disakitin orang, dibohongin orang, gue nggak percaya ya. Habis itu terjadilah pemerintahan kita ini berkata kita akan menghadapi masa gelap, resesi, kayak gitu kan. Dari situ gue mikir, oh bener juga kali ya, ternyata kita ngalamin. Cuman setelah gue diskusi sama orang yang RT bawah gue ini, dia smart orangnya, wawasannya luas juga. Dia bilang kita nggak akan kena resesi, cuman kena efek domino aja, karena yang mengalami resesi itu bukan negara kita, kata dia. Ternyata kejadiannya bisa kita lihat sendiri gimana. Kalau pendapat gue ya, kita nggak kena resesi, kita hanya kena efek dominonya yang lumayan kuat. Beda loh ini sama tahun 2008 sama atau 2009, dimana harga $1 berapa rupiah, terus harga saham IHSG nya tuh kalau nggak salah cuma 1.000, sekarang masih 6.000, masih kuat posisinya. Gue mikir gitu, apalagi pas tahun 98 97 kayak gitu. Nah di sini gue mau ngejelasin pertama kayak gini ya. Gimana ya mau ngejelasin ya, kan di resesi ini ada tuh yang bank-bank kolaps seperti Credit Suisse ya, kalau nggak salah Credit Suisse sama Bank Silicon Valley Bank, SVB, itu yang kita tahu. Ternyata di belakang itu masih banyak lagi bank-bank yang kolaps, bank-bank besar. Tadi pagi atau kemarin tuh gue dapet kiriman 5 bank, salah satunya
VB sama Credit Suisse itu kan. Kalau Credit Suisse kan diakuisisi sama UBS, itu sebenarnya rival dia sendiri, diakuisisi bank-bank pemerintah. Tapi di sini yang gue denger, sekarang hari apa sih? Selasa, hari Sabtu kemarin yang gue dengar begini. Jadi ada bank-bank lagi, mungkin bank-bank skala kecil atau apa, taruhlah misalkan kayak kita gini, banknya bank apa ya, bank provinsi ini kayak gitu, mungkin yang itu yang kolaps. Nah itu terjadi di Amerika kalau yang gue denger ya. Itu sengaja dibiarkan kolaps, sengaja dibiarkan hancur karena sistem perbankannya itu mau dirubah. Kalau gue bilang sama yang lain bilang itu sistem perbankannya itu sistem perbankan zaman dulu ya, zaman bahala. Jadi mau dirubah dengan sistem yang menggunakan teknologi blockchain, dimana nanti mata uangnya itu CBDC kayak gitu. Jadi daripada dia nolongin bank itu, mendingan dibiarin dulu hancur, baru dia masuk gitu kan. Dia masuk nanti dia menguasai segala macem kayak gitu kan. Itu yang gue dengar hari Sabtu kemarin. Terus hari ini gue melihat sesuatu hal itu udah mulai terlihat ya, udah mau ada semacam perubahan. Kayak mata uang, mau kemungkinan kita fiat itu udah nggak akan digunakan lagi, kemungkinan ya. Jadi kemungkinan kita akan menggunakan mata uang digital. Kalau kita tuh CBDC-nya itu mata uang Garuda kalau nggak salah gua, atau kalian bisa lihat di Google kayak begitu. Terus habis itu di sini yang mau gue bilang tuh segitu tadi. Jadi ada perubahan sistem teknologi di dunia perbankan itu sendiri. Jadi di sini gue cuma bilang buat kalian anak-anak muda, daripada kalian nggak gabut, nggak jelas, tawuran segala macam, coba pelajarin itu, ajarin orang-orang di sekitar kalian kayak gitu. Ini begini, ini begini. Terus di sini gue juga mau bilang, sebenarnya ini nih, kita ini mau dikontrol karena COVID kemarin gagal, gitu aja. Tik, gitu aja gue cuma bilang itu. Lu info dari mana, valid nggak, segala macem. Masalah COVID ini aja, gue juga dapet info udah lama, pas zaman COVID waktu itu lah ya. Ternyata memang udah direncanakan kayak begitu. Makanya ada orang bilang COVID ini jualan vaksin. Elit global nggak semiskin itu bro, mereka yang membuat ini semua kayak begitu. Kayak gitulah, gue nggak mau panjang lebar ya karena takut kemana-mana, karena kan itu masih konspirasi kayak begitu. Nah di sini gue cuma bilang jika kita menggunakan CBDC itu nanti kita kan terkontrol. Lu nanti beli cilok aja itu bisa ketahuan berapa harga cilok yang lu beli. Terus yang paling agak sulit ya kalau menurut gua, misalkan kita kontes, ini baru pandangan gua dong ya, belum tentu kejadian. Jadi kita punya kontes segala macem, menang nih, misalkan dapat harga itu pemenang misalkan 10 juta lah ya, itu nanti lo nggak akan dapet full, nanti udah kena potongan pajak. Dan gue setuju, dan di sini semakin sulit nih orang yang korupsi kayak gitu, nanti akan ketahuan. Tapi nggak tahu juga lah ya, namanya sistem gitu kan pasti ada kelemahan. Seperti blockchain sendiri kan, kalau kata orang bisa diretas, bisa diambil asetnya. Kalau menurut gue sih enggak. Kayak Bitcoin, Ethereum tuh menurut gue enggak. Rata-rata yang bisa diretas tuh ya mata uang baru dengan keamanan kurang. Mungkin ada juga yang ketat, tapi keamanannya di smart kontraknya kurang. Kayak gitulah pokoknya. Kalau kalian mau belajar silahkan,
gue juga mau ngasih tahu itu peluangnya gede banget loh. Sekarang kan kita masih web 2.0, kemungkinan nanti akan web 3.0. Gue udah pernah nyoba ngelamar kerjaan di web 3.0, tapi memang alat perang gue kurang, bahasa Inggris gue tuh berantakan. Kalau bahasa Inggris kotor jago karena kan pernah ngeblend dulu lah pakai bahasa Inggris dengan kata-kata kasar kayak gitu. Itulah pokoknya itu. Kalau kalian itu otodidak pun bisa, kalian nggak perlu ijazah tinggi-tinggi, yang penting kalian ngerti mata rantai apa yang ingin kalian lamar. Misalkan kalian melamar di web 3.0, di websitenya apa, di aplikasinya apa, kayak gitu. Di situ biasanya ada jobnya, mereka juga mencari gitu. Yang paling enak tuh masuknya tuh di kripto. Misalkan mata uangnya A lah ya, dia butuh orang tim marketing kayak gitu menjelaskan. Nah yang enaknya lagi khusus misalkan di Indonesia, jadi kalian nggak usah pakai bahasa Inggris di Indonesia, cuman gajinya ya biasa aja gitu. Kalau misalkan kalian menggunakan bahasa Inggris ke negara lain itu biasanya tinggi kayak gitu. Gue menyampaikan itu peluang juga sangat besar. Terus yang kedua lagi nih yang gue mau cerita tuh masalah teknologinya tuh kayak AI ya. Kalian tahu kan pasti kayak ChatGPT segala macem. Di sini gue sebutin aja lah ya. AI itu kalian tahu nggak? AI itu ada yang bisa menggambar dalam 1 menit. Dan itu kemarin tuh ada yang ngomong tahun 2022 itu pernah dilombakan menang loh. Tapi bukan skala internasional, cuma skala kota itu aja kayak begitu. Dan memang gambarnya bagus banget. Dan di sini udah mulai kelihatan ya bahwa teknologi itu maju, nggak bisa dibendung. Nah yang di sini yang gue takutkan tuh adalah semakin banyaknya orang yang udah belajar lama segala macem kalah dengan teknologi mesin seperti itu. Dan itu kan udah mulai memicu kiamat ya. Kiamat dalam arti ini kiamat pekerjaan segala macem. Nah di sini nanti nyambung nih, gue jelasin kayak begitu. Itu udah sangat gimana ya, kalau menurut gue pribadi sangat membantu sih. Cuman balik lagi sih yang dulu tahun berapa ya, tahun kemarin lah kalau nggak salah gue ya, itu tuh gue masuk ke forum dimana orang-orang luar sana tuh ngomongin mata uang di bulan, mata uang di Mars, sampai ada ngomongin Skynet. Dan terjadilah AI ini. Terus buat kalian nih yang misalkan sering-sering upload diri kalian, menjelaskan diri kalian, sekolah di mana, golongan darah kalian apa, mendingan sekarang dihilangkan deh. Karena sudah ada takutnya gini, data kalian tuh di save di database, tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, ginilah, karena begini, udah ada di mana drone itu kecil dilepaskan, dia disuruh untuk menembak ras ya. Misalkan di sini ada orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, Sulawesi duduk berempat kayak gitu kan, dilepas nih drone ya, dimasukkan perintah atau input untuk membunuh orang Jawa ya kan, misalkan nih ya, itu drone langsung nembak orang Jawa. Dari mana dia bisa tahu? Dari database kalian itu sendiri kayak begitu. Itu gue ngobrol tuh panjang lebar sampai jam 3 sama orang seberang itu. Gue mau ngobrol sama dia nggak kayak ngobrol sama kayak orang-orang gimana gitu. Kalau teman-teman gue kan suka ngeremehin gue segala macem banyak, tapi obrolan gue begitu sama dia, dunia kuantum segala macem kayak begitu. Nah balik lagi nih ke AI tadi kan. Nah jadi begini, ini pernah gue lihat
dan udah kejadian. Gue baru cerita di sini, gue biasa cerita sama adik gue, cuman adik gue tuh masih anak-anak muda zaman sekarang masih have fun begitu. Setiap gue kasih informasi segala macem nggak dengerin, ketika udah jadian baru nanya. Gue udah sebel kayak gitu sama orang kayak gitu kan. Lu udah ketinggalan kereta, lu kemana aja, gue tinggal, walaupun tuh adik gue sendiri kayak begitu. Jadi ini gue pernah ngeliat nanti akan ada masanya mobil tuh melayang jalannya, motor tuh melayang jalannya, dan nanti ini ada kendaraan tuh yang terbangnya tuh tinggi gitu, shoot, jadi udah nggak di darat lagi itu. Nah, apa hubungannya sama ini semua? Kalau gue lihat ini semua ini udah menahap ke sana, udah ada mau jalan ke sana, kemajuan teknologi yang sangat pesat gitu, udah mau maju ke sana kayak gitu. Terus yang di sini mau gue sampaikan begini, ini semua udah mendekati kiamat kayak begitu. Terus kiamat itu terjadi itu, kalau pandangan gue kemarin sama sekarang tetap sama. Kemungkinan kita akan terjadi perang dunia ketiga, dan itu akan mematikan semua teknologi segala macam. Nah disitulah turun yang orang biasa bilang Imam Mahdi segala macam, dan nanti muncullah Dajjal itu sendiri. Jadi nanti akan banyak orang tersesat dan saling membunuh sesama mereka kayak begitu, perang lah ya kayak begitu. Baru nanti kita menikmati hidup enak. Kenapa gue bilang enak? Nanti itu pemimpinnya itu cuma satu, tapi kalau kayak menteri, gubernur segala itu banyak. Tapi dia enaknya begini, lu nggak punya rumah, dikasih rumah tempat tinggal. Terus lu nggak punya mampu makan, bisa dibarter apa yang lu punya kayak begitu. Itu yang gue lihat ya. Terus nanti ada juga virus yang dimana nggak ada obatnya kan. Kalau misalkan COVID ini kan masih ada obatnya ya, ini nanti akan ada nggak ada obatnya kayak begitu. Jadi di sini gue menjelaskan kemajuan teknologi itu akan sangat pesat maju. Kemungkinan paling cepat 5 tahun lagi orang udah mulai banyak menggunakan kayak metaverse, ketemu virtual begitu. Jadi kita nggak ketemu langsung, dunia kayak begitu. Nanti intinya kita akan dikontrol, nggak akan bisa. Kemarin nggak bisa, nah yang ini akan bisa. Nanti dimana kita ini nggak punya apa-apa, tapi kita bahagia, gitu aja. Dan itu masa-masa yang paling bahaya, apalagi ditambah nanti AI ini kayak begitu. Kalau dipikir-pikir, ini udah ada sindiran sih dari seniman luar. AI itu udah kebalik, AI itu seperti manusia, dia santai menggambar, manusia itu kerjanya cuma main handphone gitu ngeliatin kayak begitu. Dan di sini gue cuma mau bilang, berarti kiamat itu sudah mau dekat kayak gitu. Udah nggak bisa dihindari. Prediksi gue sih kemungkinan 50 tahun, prediksi gue ya, pendapat pribadi gue. Cuman yang jelas kita akan perang dulu kayak gitu, perang dulu, semua hancur lulu lantah. Disitulah manusia berpikir. Kalau enggak kan nggak akan pernah berpikir manusia itu. Buset, udah hampir 20 menit kayak begitu. Jadi saran gue untuk kalian yang memang lagi nyari kerjaan segala macem, coba aja pahamin yang tadi gue bilang. Web 3.0 itu memang benar-benar gak butuh ijazah, yang penting lu ngerti kayak begitu. Kalau gue sih nggak terlalu ngerti, nggak terlalu paham kayak begitu. Cuman
tempur gue nih nggak ada, gue terbatas, bahasa gue juga terbatas kayak begitu. Ya kalau misalkan kalian nyari web 3.0 nya apa, ya gue nggak bisa ngasih tahu di sini kayak gitu. Pokoknya ada aja, yakin aja ada. Gue ini kerjaan gue cuma di rumah loh, gak kemana-mana. Orang mah kalau seumuran gue ini main cewek nongkrong sana sini, gue nggak doyan kayak gitu. Kerjaan gue di rumah nyari informasi, browsing sana browsing sini, ngobrol forum sana forum sini, forum dark web gue masukin segala macam. Gue cari informasi gue ini bukan untuk kejahatan atau apapun itu, walaupun gue pernah kurang ajar ya ngehack orang kayak gitu, itu tahap belajar sih kayak begitu. Dan gue cari informasi ke bawah, gue mau lihat kemana ini ke depannya kayak begitu. Panjang banget nih, ada yang dengerin apa kagak ya? Untuk kalian yang udah ngedengerin, makasih. Jadi itu penjelasan gue. Jika kalian ingin mencari penjelasan tentang kiamat, gue udah buat videonya kok, pendek kalau nggak salah, cuma 10 menit atau 15 menit. Mungkin kalian bisa ngeliat ke situ aja. Kalau di sini terlalu panjang, gue juga ngejelasinnya tuh teknologi AI itu sendiri sama kiamat itu sendiri kayak gitu. Dan satu lagi, sebentar, iya sih udah kelihatan ini teknologi. Oh iya, jangan lupa fitnah orang ya, nanti akan lebih banyak berterbaran, lebih parah dari kemarin kayak gitu. Dan untuk kalian, seperti biasa saya coba bilang, tahun ini sampai tahun 2025, kalau oh ya gue lupa ngomong, ini buat kalian yang sekarang lagi masa kesulitan segala macem, terus berjuang, terus bertahan, karena tahun 2024 ke atas prediksi gua itu nanti Indonesia akan mengalami kemajuan kayak gitu aja, akan mengalami kemajuan. Tapi tergantung juga nih dari pemimpinnya siapa. Karena begini bro, lu tahu India kan? India itu udah sangat maju loh. Gue jujur aja, anak-anak SD-nya itu disuruh belajar 4 bahasa Inggris, Cina, kalau bahasa mereka India, ya satu lagi apa ya kalau nggak salah gua, Jepang ya, gua lupa. 4 bahasa. Kalau kita apa, maaf kata aja. Sebenarnya ini kita nih udah harus digempur loh pendidikan ya. Anak-anak zaman sekarang itu udah harus digempur. Kita ini udah dipandang remeh banget tuh. Padahal kita ini negara kaya loh, jujur aja. Nah India itu sekarang udah maju loh, apalagi dia sudah berani melakukan pembayaran antar negara itu menggunakan mata uang negara tersebut. Misalkan India dengan Cina ya, dengan mata uang itu, jadi tidak menggunakan dolar. Jadi kalau misalkan menggunakan itu, mata uang kita digunakan, itu harganya nanti akan tinggi, nggak kayak sekarang akan jatuh terus, jadi dolar terus yang akan naik. Kalau sekarang kan kita turun nih mata uangnya kayak begitu. Kalau kalian mau belajar ekonomi, belajar aja, jangan mau gue cuma sekedar nyampein doang, gue juga orang bego kayak gitulah. Gue cuma menyampaikan itu. Terima kasih udah dengerin, jaga diri kalian ya. Oke, makasih ya. Maaf nih kalau ada salah kata penyampaian gue di sini cuma menyampaikan aja, ngingetin. Oke, makasih ya. Maaf nih kelamaan.